Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah adik-adik, pagi hari ini kita dapat berkegiatan seperti bagaimana biasanya. Maka mari dengan itu kita bersama-sama mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan segala limpahan nikmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Selawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan bersama-sama membaca selawat kepada beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan selawat yang kita baca menjadi syafaat kita kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Khususnya kita sudah masuk di bulan kelahiran baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bulan Rabiul Awal. Sebentar lagi deh ya, kita akan memperingati hari kelahiran manusia yang paling mulia. Pada tanggal berapa beliau lahir? 12 Rabiul Awal. Ya. Tema kita pada pagi hari ini sesuai dari pesan baginda Rasulullah di masa hayatnya, ya. Silakan ini menjadi imlek kita pagi hari ini. Mudah-mudahan ya, walaupun kita tidak hafal, setidaknya bisa kita amalkan nanti setelah kita tahu. Ya, silakan adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. La yadkhulul jannah. Pendek-pendek ya. La yadkhulu al jannata. La yadkhulu al jannata. Ya, pakai kok. La yadkhulul jannata. La yadkhulul jannata. La yadkhulul jannata. Mannanun. Mannanun. Namanya. Mannanun. La yadkhulul jannata. Mannanun. Wala qaqun. Wala qaqun. La yadkhulul jannata mannanun wala qaqun. Qaf ya. Wala panjang. Wala qaqun. Ain. Wala qaqun. Bukan akun ya. Ya, tidak. Sana kemari pemikirannya. La yadkhulul jannata mannanun wala qaqun. Ain. Qaqun.
pun. Wala pun. Ada tasdid di qafnya ya. Wala pun. Ya. Wala mudminu. Wala mudminu pakai dal. Wala mudminu. Wala mudminu khamrin. Minu pakai nun. Wala mudminu khamrin. La yadkhulul jannata mannanun wala qatqun wala mudminu khamrin. Khamrin. La yadkhulul jannata mannanun wala qatqun wala mudminu khamrin. Artinya la yadkhulu apa? Tidak akan masuk al jannata surga mannanun orang yang mengungkit-ungkit buka kurung pemberiannya tutup kurung. La yadkhulul jannata mannanun wala aqun juga orang yang menyakiti orang tua tidak akan masuk surga orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya wala aqun juga orang yang menyakiti orang tuanya wala mudminu khamrin serta orang yang terbiasa minum arak atau khamar. Tidak akan masuk surga orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya kepada saudaranya maksudnya ya, kepada orang lain. Juga orang yang menyakiti orang tua serta orang yang terbiasa minum khamar, arak. Oke, kemarin sesuai anunya nih. Kita coba untuk yang hari Kamis sore kemarin. Salah satu di bagian poin utama teknik dasar itu adalah persiapan yang matang. Pertama, pahami topik yang akan dibahas. Tema kita pagi ini apa deh? Imla. Nah, tema kita Imla yang judulnya itu tentang hadis baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan tema hadis dilarang menyakiti hati orang tua. Oke. Pahami temanya kemudian ya yang kemarin yang kita pelajari itu sekarang nih akan kita praktikkan. Oke, adik-adik. Tidak akan masuk surga orang yang mengungkit-ungkit pemberian, juga orang yang menyakiti orang tua, serta orang-orang yang terbiasa minum khamar. Ini masih umum kira-kira?
masih umum maknanya. Semuanya itu ya tidak akan masuk surga tadi adalah mereka yang suka mengungkit-ungkit pemberian dirinya kepada orang lain. Yang dikit-dikit itu kayak apa ya? Misalkan tadi bukan tadi, pagi Jumat atau enggak sore Jumat kemarin ada yang dijenguk. Nah, di sini pasti ada yang berniat untuk memberikan sebagian rezekinya, entah itu uang, jajan, buah-buahan atau yang lain. Nah, kemudian disakitin sedikit, ya, dijorak sedikit, kemudian temperamen. Akhirnya, ini ameh barang uno. Jadi, burung uniat dengan Nah, akhirnya karena hal itu menjadi penyebab nih salah satu kita akan tidak masuk. Bagaimana caranya? Membiasakan diri dengan cara satu, ketika seandainya yang namanya manusia itu lupa, pasti lupa ya. Nah, diusahakan agar istighfar. Ingat kembali supaya kita tidak terlalu mengungkit masalah itu. Kalau kita mau mengungkit pemberian, bagaimana kalau Allah mengungkit-ungkit pemberiannya kepada kita? Itu yang jadi pertanyaannya. Manusia mengungkit-ungkit pemberiannya kepada manusia yang lain. Lalu bagaimana Tuhan yang menciptakan kita mengungkit-ungkit pemberiannya kepada kita? Betapa banyak nikmat yang sudah diberikan kepada kita. Tapi apa? Kayak kemarin, yang tadi malam. Itulah kurang lebihnya. Ya. Kemudian, nah sesuai dengan temanya, juga orang yang menyakiti hati orang tua. Maaf, bukan menyakiti hati ya, menyakiti orang tua. Ini umum atau dia umum atau khusus? Masih umum. Menyakiti itu tidak selalu berbentuk fisik, tapi yang non fisik seperti apa? Perkataan, kemudian suka ngelawan. Kalau di sini, maaf, ya. Nih, kita coba benar atau enggak nih? Orang tua dititipkan anaknya di pondok supaya belajar, supaya dia dibina, supaya dia dibimbing. Berharap supaya rajin belajar di pondok, di asrama. Tetapi nyatanya apa? Maaf, biasanya kebiasaan dari dulu ketika kegiatan selalu tidur. Atau juga mungkin main-main atau enggak bawa buku. Kalau bawa buku enggak nulis. Ketika kegiatan enggak selalu memperhatikan. Nah, kira-kira masuk kategori menyakiti hati orang tua? Masuk. Karena yang diharapkan adalah kita ketika bertamu ke rumah orang, kita dengarkan, kita lihat, kita perhatikan apa yang menjadi aturan dari tuan rumah. Kalau di sini deh yang menjadi tuan rumahnya siapa? Siapa? Bapak dan guru Zahid Syarif. Kita bertemu di sini. Bertemu dalam arti bertemunya itu cari ilmu. Ilmu yang beliau berikan kepada kita semua. Paham adik-adik ya? Oke. Ini sadar atau enggak? Memang ya ketika kita katakan bagaimana sih kriteria orang yang menyakiti orang tua itu? Masih banyak, ya banyak dia maknanya kalau kita cari. Ada yang bilang tadi menyakiti hati orang tua, ada juga yang mukul. Tetapi yang sebenarnya itu yang sangat menyakitkan untuk kedua orang tua ini adalah ketika melihat anak yang dilahirkan untuk seorang ibu yang dimana udah berharap tuh bisa membawanya ke surga lah, tapi malah sebaliknya. Kemarin waktu tidak dijenguk, saya yang pergi menjenguk nih, jenguk orang tua. Di sana ibu saya lagi kurang sehat. Kemudian saya tanya, sorenya, wah sembahyang lah, di mana?
Nah, di sana kita punya kewajiban untuk mengingatkan sembahyang. Kan kita kalau mondok itu diharapkan semoga menjadi kunci membawa orang tua ke surga. Salah satu kunci kita menjadi kunci membawa orang tua ke surga itu adalah bagaimana caranya kita supaya menyelaraskan antara apa yang diajarkan orang tua dalam hal yang baik juga kita praktikkan dalam dunianya nyata. Salah satunya adalah tadi, walaupun kita jadi anak, kita juga setidaknya kalau untuk mengingatkan ada hak kita kepada kedua orang tua. Apalagi kalau udah usia-usia ya 13, 14, boleh deh kita ingetin orang tua, tapi ingatinnya dengan cara yang baik. Ya. Kemudian tadi wala mudminu khamrin, serta orang yang terbiasa minum khamar, terbiasa masih umum, terbiasa kemudian tidak mau bertobat sampai akhir hayatnya. Ya, kalau ini nih mudah-mudahan tidak ada ya di antara kita yang minum khamar ini. Ingat kejadian dulu itu angkatan ya ada enggak ini waktu oh enggak dia tidak sekarang tiga tuh maaf kelas 2 aliyah 32 dulu ada deh di itu ya dari bau bau napas nah bau napas kakak kelas ini cium sama ya udah gitu. Ingat satu deh kenapa sudah dipondokkan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang seperti itu. Di pondok saja masih terjadi yang seperti itu nih apalagi kalau di luar. Ya intinya gini ya, ketika sudah diingatkan seperti ini sudah tidak mau dengar atau cuek tidak mau memperhatikan satu pesan orang tua lemak lamun buah jadi dengan toa sekarang nih aduh lalu apa lalu datang sekarang kalian dengarkan apa yang saya sampaikan melalui orang tua termasuk orang tua saya kemudian kalian memperhatikan tapi tidak saya tidak mungkin. Nah besok betul ketika kalau udah waktunya nanti jadi orang tua pasti tidak semua akan menemukan kejadian dari apa yang saya sampaikan ini. Pegang omongan saya ya, apalagi yang masalah menyakiti orang tua ini. Jangan kita tidak mau disakiti hatinya, tetapi kita tidak ngaca kalau dulu kita pernah menyakiti hati orang tua. Sama adik-adik ya. Oke, adik-adik sembari ini ya, minta tolong satu orang biar ditulis. Yang kemarin itu lupa saya tulis. Nih, yang biasa nulis. Tuh di papan tulis itu ya. Nah ini saya mohon catat ya, kenapa supaya tidak ada yang beralasan dalil pidatonya tidak ada atau mungkin kembali temanya tidak ada dengan tema yang sama. Nah saya carikan tema yang berbeda berbakti kepada kedua orang tua itu bisa menjadi dalilnya. Itu hadis itu nih hadis yang sahih ya. Cuma dia redaksi hadis versi pendeknya aja. Ayo bangun dulu bangun ya. Bangunin dulu teman-temannya. Oke hadap sini dulu, hadap sini dulu nanti itu ya. Dia pendek itu dia tenang aja dia tidak terlalu panjang itu. Oke perhatikan ya adik-adik yang di belakang di khususnya dek ini pertanyaan yang sama yang mungkin pernah saya tanyakan ke
ide semua. Halo, kenapa kok sibuk sendiri? Nih, ada yang suka nanam pohon atau hobi berkebun? Satu, dua. Nah, oke, banyak ya. Pernah nih, udah. Pernah nggak Sini nanam sesuatu yang dimana tanaman itu nggak pernah Sini rawat, tapi Sini harapkan supaya tumbuh subur nih? Pernah? Gimana? Ada harapan yang dimana ayah kita nanam di sini, konteksnya itu ayah sini mau nanam pohon mangga. Tidak pernah dirabuk, tidak pernah disiram, tidak pernah diperhatikan ada ulat atau enggak. Yang penting aku yakin pasti dia bakalan tumbuh besar dan berbuah lebat. Belum aja 1 hari ditanam atau mungkin belum seminggu belum 1 hari ditanam, belum 1 hari setelah ditanam, dikiranya langsung hidup, nyatanya mati atau mungkin kering atau mungkin layu. Terlalu yakin pada diri sendiri bahwa tumbuhan mangga yang tidak tanam itu akan hidup. Udah, tapi maksudnya ya, orang tua kalau yakin deh, kalau mereka yakin dari orang tua itu ide di sini sebagai bibit atau umpamanya pohon mangga atau pohon apapun itu yang orang tua yakini tanpa dididik sama mereka, tanpa dididik sama guru, kita semua akan jadi pohon yang akan berbuah, kemudian menghasilkan apa deh, buah-buahan yang enak untuk dimakan, segar, yang cabangnya itu tidak akan bengkok. Kira-kira bisa itu terjadi? Iya, ada yang bisa, ada yang enggak, tapi kebanyakan tidak ada yang bisa. Kalau pohon pokok seperti pohon mangga itu tidak diperhatikan, kemungkinannya tadi pasti mati, layu, diserang sama hama. Tetapi ketika pohon mangga, pohon pisang dan sebagainya, pohon-pohonan yang menjadi tumbuhan pokok yang kita tanam, itu diperhatikan sinar mataharinya, diperhatikan airnya, diperhatikan pupuknya. Kalau terlalu banyak air, apa hidup? Mati pastinya. Terlalu panas, hidup enggak? Nggak bisa juga. Ada tumbuhan yang bisa hidup di daerah yang panas dan juga ada yang hidup di daerah yang dingin. Yang mau saya bilang, adik-adik jangan terlalu yakin bahwa saya bisa jadi orang yang baik, saya bisa jadi orang yang pintar tanpa bantuan orang lain, dan khususnya orang tua dan juga guru. Mustahil nih ketika kita mengatakan saya yakin bisa jadi orang yang pintar. Karena apa? Yang diharapkan utamanya adalah dari akhlaknya. Akhlak itu ibaratnya yang tadi, jangan pernah berharap akhlak kita ini akan terbentuk menjadi baik ketika kita tidak bergaul sama orang-orang yang baik. Mustahil itu terjadi. Makanya tadi konteks dari pidato Imla yang kita pelajari tadi apa? La yadkhulul jannata man danun wala afun wala mudminu khamrin. Khamrin ya, tidak akan masuk surga orang-orang yang mengungkit pemberiannya menyakiti hati orang tua. Kenapa kita dipondokkan supaya kita tidak sampai menyakiti hati orang tua, mulai dari tutur kata kita sama perbuatan kita. Kalau memang tidak mau disakiti, berusaha jangan jadi orang yang menyakiti. Paham adik-adik ya? Nih yang tidur-tidur nih. Mudah-mudahan sini paham apa yang saya maksud. Kalau enggak, ya kalau enggak nyatet, paling enggak nanti kita praktikkan ketika bareng sama orang tua. Ketika diminta melakukan sesuatu, jangan sampai mengatakan kata, aduh, ah, apalagi nih, yang mecah atau apa sih itu namanya. Ketika disuruh itu, ya, jangan sampai seperti itu. Ya, ingat, di sini saya hanya mengingatkan, terkadang saya juga begitu. Tapi apa salahnya? Ya, jangan pernah menunggu jadi orang alim dulu baru mau jadi baru mau mengingatkan orang lain. Tidak harus jadi orang alim nih kalau kita mau mengingatkan orang lain. Bahkan itu saja pesan dari baginda Rasulullah
Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita berusaha menyelaraskan apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Oke, adik-adik, itu saja tema kita pagi hari ini. Eh, Insya Allah kita selesainya lebih cepat supaya sini juga jangan sampai ada yang terlambat. Ingat, dari semua penyampaian tidak akan berpengaruh, tidak akan berkesan penyampaian, kegiatan apa yang kita pelajari kalau tidak diamalkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ya jamilan sun'i ya man kullama daiman amrun. Ya qiyasal mustajisina wa ya maliyal hukmi idza mahakama. Nafisil amra alaina surhatan inna zal amra alaina azuma. Nafisil amra alaina surhatan inna zal amra alaina azuma. Nafisil amra alaina surhatan inna zal amra alaina azuma. Wastajib minna du'ana karama ya kariman anta rabbul urama. Wa salatullahi tagsal mustafa man ilang nakarama wa alal ahli wa sabi adama lama albar wa bulwu qadhama al-fatihah.